Cerita Alkitab tentang jatuhnya Yeriko di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Alkitab menceritakan pada waktu itu Yeriko telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar ataupun masuk. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit mengelilingi kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Lalu Yosua menyuruh bangsa itu mengelilingi kota Yeriko. Maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan pengikut mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiupkan. Tetapi Yosua telah memberitahukan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut itu mengelilingi kota itu. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Hal ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Kota itu dengan segala isinya akan diserahkan Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan segala orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ketika bangsa itu mendengar sangkakala ditiup, maka bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan.
Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai kota Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan berdasar kota itu, dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan masang pintu gerbangnya. Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Melalui cerita jatuhnya Yeriko menunjukkan bahwa kemenangan datang melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan, bukan kekuatan manusia. Tuhan juga memenuhi janjinya kepada Israel dan membuktikan kuasanya dan pentingnya mengikuti perintahnya.